Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk duduk bersama mempelajari ilmu bahasa Arab. Karena seorang thalibul ilmi yang sejati, dia tidak akan pernah putus asa. Dia akan terus belajar dan belajar selama dia merasa kehidupan dunia ini masih berarti bagi dia. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau di usia yang sudah tidak muda lagi, ikhwan, dan ini kisahnya sering saya sampaikan, di mana rambut beliau sudah beruban, ya, jenggot beliau juga sudah putih. Imam Ahmad bin Hanbal kesehariannya bolak-balik memegang pensil dan kertas. Dari halaqah ke halaqah beliau datangi. Itu sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah tua, ya. Bahkan sampai kawannya mengatakan, "Wahai Imam, sampai kapan kamu seperti ini? Lihat, jenggotmu sudah putih, rambutmu sudah beruban. Masa kamu seperti anak kecil yang bawa pena sama kertas?" Ya, antum lihat jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Minal mihbarah ilal maqbarah." Apa artinya, ikhwan? Apa mihbar? Tinta. Dari tinta ini, maksudnya pulpen ini, sampai ke liang kubur pun, seandainya saya dikasih kesempatan untuk belajar, saya akan tetap belajar. Subhanallah. Ya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi beliau nggak akan putus asa, terus akan belajar. Inilah penuntut ilmu yang sejati. Oleh sebab itu, ikhwan, ilmu ini merupakan jihad. Jadi thalibul ilmi bagian dari jihad fi sabilillah. Sekarang sudah nggak ada jihad dengan pedang, ya. Itu jihad dengan ilmu. Ya, banyak sekali pemahaman fitnah-fitnah ya akhir zaman, di mana kaum muslimin banyak melakukan kesyirikan, kebid'ahan atau yang lainnya. Ini karena kurangnya ilmu. Nah, tugas kita sebagai seorang thalibul ilmi harus belajar dan meluruskan kekeliruan tersebut. Jadi nggak ada habisnya. Oleh sebab itu, nikmat yang sangat mahal, ya kawan. Ini nikmat yang sangat mahal, ya. Ketika seorang hamba Allah berikan kesempatan untuk belajar di usia yang muda, dan dia menggeluti dan suka dengan pelajaran tersebut, cinta dengan agamanya, dan dia mau cari tahu bagaimana agama Islam sampai mempelajari dasar-dasarnya. Ini nikmat yang sangat mahal. Jadi ilmu itu sangat mahal. Antum mungkin pernah dengar kisah Ikrimah. Tahu Ikrimah, ya, budaknya Ibnu Abbas. Budak bukan sembarang budak, Pak. Budak yang bukan kaleng-kaleng. Tapi beliau, sekalipun seorang budak, beliau dari Maroko, ya, dari suku Barbar. Dia belajar kepada Ibnu Abbas ilmu tafsir.
sampai menguasai bahkan mewarisi ilmu tafsir dari Ibnu Abbas. Itu Ikrimah. Beliau menjadi budak di zamannya Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, sampai Ibnu Abbas wafat. Ketika Ibnu Abbas wafat, ikhwan, tentu Ikrimah diwariskan oleh anaknya. Iya, budaknya diwariskan oleh anak yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas. Anaknya bernama Ali. Dan Ali ini hendak menjual Ikrimah, karena budak kan dijual belikan. Zaman dulu seperti itu Pak ya. Ada dimerdekakan, kalau dia mau jual. Tentu Ali tahu Ikrimah ini bukan sebarang budak yang berilmu, seorang ahli tafsir yang mewarisi ilmu ayahnya yaitu Ibnu Abbas. Maka waktu itu Ali menawarkan kepada Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah, seorang khalifah ikhwan, banyak duitnya. Waktu itu Ikrimah ditawar dengan harga 4.000 dinar. Anda bisa bayangkan, 1 dinar itu berapa sih kan? 2,3 apa 2 mas? Gram emas mas? Empatan ya? Iya 4, berapa gitu mas ya? 4,5 lah gram emas. Kalau 1 gram emas itu 1 juta, berarti sekitar berapa juta itu mas? 2 juta apa ya? 2 juta kali 4 berapa? 8 ya, anggapnya 8 juta per 1 dinar ya. 8 juta kali 4.000 Pak. Berapa duitnya Pak? Berapa miliar itu? Kalkulatornya ngedrop nggak itu? Kalau dihitung berapa miliar itu? Mungkin hampir sekitar 80-an ini enggak? 80 miliaran 70 sampai 80-an lah kira kurang lebih ya. Iya, 8 juta kali 4.000. Kalau 8 kali 4 aja berapa mas? 32 Pak. Berarti 3 berapa itu Pak jadinya Pak? Berapa ini? Kalau 5 juta aja, 5 kali 4 aja kan 20 miliar Pak ya. Ya ini 8 Pak. 8 juta ini. Berapa kira-kira? Coba hitung mas. 8 juta kali 4.000 mas. 32 miliar Pak. Mahal kan Pak ya? Nah ketika mendengar Ikrimah, terdengar berita Ikrimah mau dijual, akhirnya Ikrimah bertanya kepada Ali, anaknya Ibnu Abbas, wahai Ali, saya mendengar engkau ingin menjual aku kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah dengan harga 4.000 dinar. Iya betul. Apa kata Ikrimah? Wahai Ali, kalau engkau menjual saya, berarti engkau telah menjual ilmu bapakmu. Apa maksudnya Pak? Karena Ikrimah yang mewarisi ilmu dari Ibnu Abbas, bapaknya. Berarti kau jual ilmu bapakmu dengan harga yang sangat murah. Murah Pak berarti Pak. Bisa dinilai kan gitu ya, dengan harga cuma 32 miliar gitu. Ali akhirnya mikir-mikir, betul juga. Kalau saya jual Ikrimah, berarti saya menjual ilmu bapak saya sendiri dengan harga 4.000 dinar. Akhirnya Ali mikir-mikir, nggak jadi dijual. Bahkan Ikrimah akhirnya dimerdekakan. Ini Pak, ini menunjukkan mahalnya sebuah ilmu. Jadi kawan, antum menulis, berpikir tentang ilmu, membaca, ya menulis, membaca, memahami, itu semuanya bernilai pahala. Ingat ya, itu semuanya ibadah loh ya. Antum niatkan di situ. Bukan sembarang kemudian tidak ada harganya, enggak. Itu bernilai pahala. Apa yang kita kerahkan untuk ilmu, semuanya tercatat amal saleh dan itu bagian dari ibadah. Makanya Nabi sering mengatakan dalam hadis, Muawiyah bin Abi Sufyan yang sering hafal hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi ilmu inilah, mencari ilmu inilah jalan pintas menuju surga. Antum sudah hafal kan hadisnya? Nah ini ikhwan, makanya diberikan keistimewaan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengatakan demikian. Jalan pintas masuk surga. Memang banyak cara untuk masuk surga. Ada jalan yang pintas, itu dengan thalabul ilmi. Gitu loh kan, di antaranya yang paling gampang gitu loh. Nah, ini ya, maka kembali perbaiki niat kita ya kawan ya. Perbaiki niat kita, kita belajar ya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, belajar bahasa Arab bukan untuk hanya percakapan ya. Kita belajar ini bisa paham Al-Qur'an dan sunnah, niatkan demikian. Biar ketika kita baca Quran, kita bisa menyelami makna-maknanya. Itulah ya tujuan kita belajar bahasa Arab, tadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Baik ya kawan, kita akan lanjutkan ya. Kemarin kita telah membahas tentang fi'il ditinjau dari subjeknya. Ada dua ya, fi'il maklum sama fi'il majhul. Kalau yang maklum apa ya kawan? Yang butuh apa? Yang disebutkan pelakunya, disebutkan apa pelakunya. Kalau yang majhul, yang disembunyikan pelakunya. Iya. Kalau yang maklum butuh yang namanya fa'il. Kalau majhul namanya apa? Butuh naibul fa'il. Itu istilahnya begitu ya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang ke-6, fasal yang ke-6 atau murajaah ya. Insya Allah nanti kita bikin soal lagi, latihan lagi. Udah siap belum? Siap insya Allah mas ya. Biar nggak numpuk nanti. Belajar tapi lupa gitu aja. Baik, usahakan nilainya 100 ya, ya. Amin ya. Makanya biar untuk murojaah saja. Baik, al-faslus sadis. Fasal yang ke-6. Al-fi'lu bin nadri ila tasrifihi. Fi'il ditinjau dari tasrifnya, tasrifannya. Hampir mirip dengan isim Mbak ya. Dulu kita sudah bahas juga ya, isim ditinjau dari tasrifnya, sudah kita bahas juga. Sekarang ada fi'il juga demikian. Fi'il ditinjau pada tasrifnya terbagi menjadi dua, yaitu al-fi'lul jamid, fi'il jamid, wal fi'lul mutasarrif, fi'il yang mutasarrif. Kalau jamid sendiri apa ya kawan? Kemarin jamid artinya apa? Apa jamid artinya? Tetap, kaku, beku, mas ya? Atau tidak ada akar katanya. Berarti nanti fi'il ini kawan tetap dalam satu keadaan, dia nggak bisa tasrif. Ada fi'il yang seperti itu. Kalau isim kan nggak ada akar katanya kan gitu ya kalau isim. Tapi kalau yang ini fi'il tidak bisa ditasrif. Dia fi'il ya kawan, cuman dalam satu keadaan dia. Posisinya hanya dalam satu keadaan, saya nggak bisa ditasrif. Baik, kita baca dulu ya. Yang pertama fi'il jamid, ialah fi'il yang tidak bisa diubah ke fi'il lainnya. Nah ini nggak bisa ditasrif. Dia fi'il ya kawan, cuman nggak bisa ditasrif. Dia kekeh dalam satu keadaan, tetap dalam satu keadaan, gitu ya. Beku, kaku dalam satu keadaan. Nah ini ada yang seperti ini. Kemudian fi'il jamid terbagi menjadi dua, yaitu satu, senantiasa fi'il madhi. Ya, dia senantiasa madhi. Nah ini satu keadaan Pak, nggak bisa ditasrif, dia hanya fi'il madhi saja. Karena kita tahu ya, fi'il kan ada berapa sih? Ada 3 mas ya, fi'il madhi, mudhari dan amr. Dan fi'il yang jamid ini ada 2 nanti ya. Yang satu fi'il madhi saja, berarti dia nggak bisa mudhari, nggak bisa amr. Ya. Jadi antum kalau tasrif ditasrif keliru antum. Dia dalam satu keadaan senantiasa madhi. Baik. Sekarang kita lihat contohnya. Laisa. Laisa artinya apa? Tidak. Makanya ikhwan, sebagian ulama menyebutkan kalau fi'il jamid itu syibhul huruf. Tahu syibhul huruf ya, Pak? Dia itu menyerupai huruf.
Karena tidak menunjukkan waktu. Ingat ya, kalau fi'il itu menunjukkan waktu. Waktu lampau, madhi gitu ya. Fi'il mudhari apa? Menunjukkan waktu sekarang atau sedang ya, atau akan datang. Fi'il amar apa? Perintah. Nah, kalau fi'il jamid ini dia syibhul huruf, menyerupai huruf. Karena apa ya kawan? Tidak menunjukkan waktu. Agak beda ya kawan. Fi'il itu agak beda. Nah, laisa ini kawan, antum nggak bisa tasrif. Laisa yasu laisan, nggak ada kayak gitu ya, nggak ada. Dia laisa senantiasa laisa. Iya mas ini ya, laisa doang. Tapi bisa ditasrif, nanti bisa ditasrif ini. Madinya bisa ditasrif lughawi. Laisa laisu laisat, bisa kalau kayak gitu. Laisata lasna lasta lastuma lastum lasti lastuma lastunna lastu las. Nah, itu bisa. Tapi kalau tasrif yang istilahi yang bisa kita coba ya, yang mendat, yang apa mas? Yang horizontal ya? Ya horizontal kan, yang menyamping itu loh. Ya, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Baik, artinya tidak. Laisa itu nafi, penafian ya, artinya tidak. Terus kan, yang kedua, madama. Apa artinya madama? Ya selamanya. Senantiasa, selama ya, selama ya. Selama. Atau senantiasa bisa ya. Madama senantiasa atau selama. Baik, sekarang karuba. Apa karuba? Hampir. Nah, hampir-hampir. Karuba. Ini antum jangan diterasif karuba yakrubu karba. Enggak ada ya. Dia enggak ada tasrifnya dia. Dia cuma satu keadaan. Karuba saja, Pak. Madi saja. Ya. Nah. Baik. Lanjut ya. Kemudian asa. Semoga. Ini biasanya doa, Pak. Dalam bahasa Arabnya litarajji, untuk doa harapan. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Semoga Rabb kalian ya mengampuni dosa-dosa kalian. Atau menggugurkan, menghapus dosa-dosa kalian. Asa ya. Ini nggak bisa tasrif. Dia senantiasa asa saja ya. Kemudian haro. Apa haro ikhwan dia? Apa di situ? Semoga juga. Semoga ya. Nah. Kemudian nikmah. Sebaik-baik ya, nikmah. Sebaik-baik. Maka di sini menunjukkan yang apa namanya? Asa ini artinya litarajji, harapan. Haro juga sama harapan atau doa semoga. Kalau nikmah menunjukkan lil madah. Apa madah itu? Pujian, Mbak. Berarti sebaik-baik artinya. Nikmar rajulu Zaidun. Sebaik-baik laki-laki siapa? Zaid kan gitu. Bisa apa bisa? Lawannya seburuk-buruk. Kita sering baca Al-Qur'an ya. Wa bi'sal masir gitu kan ya. Sebaik-baik neraka jahanam itu sebaik-baik seburuk-buruk tempat tinggal. Nah itu. Wa bi'sal mihad sama ya. Sebaik-baik tempat singgah, seburuk-buruk tempat singgah. Artinya buruk ini ikhwan. Berarti sama ya, kalau nikmah untuk pujian, bisa untuk celaan berarti ya, seburuk-buruk artinya. Kemudian ikhwan, khala. Apa khala? Di situ artinya apa ikhwan? Kecuali. Ini sama dengan ada ya. Ada juga artinya kecuali.
Istisna dia, artinya kecuali. Ada sama ya, kecuali ya di situ. Nah, ya di sini punya makna yang berbeda. Dan ini mirip, kalau untuk perhatikan ya, mirip artinya seperti huruf ya. Dia nggak menunjukkan apa tadi? Waktu sama sekali. Fahim ikhwan? Fahim tum? Fahim insyaallah ya? Fahim insyaallah ya. Kemudian yang kedua, dia senantiasa amr. Berarti nggak ada apa ikhwan? Nggak ada madhi dan mudhoreknya pak. Amr saja. Satu keadaan. Namanya juga jamid. Beku dalam satu keadaan. Contoh hab. Apa hab artinya? Apa? Iya, anggaplah gitu ya. Taruhlah gitu ya. Kalau bahasa kata taruhlah. Anggaplah, taruhlah gitu ya. Terus ta'allam. Apa ta'allam? Ketahuilah. Ini fi'il amr ya. Tapi sebenarnya ta'allam itu ada ya kawan ya. Ada apa namanya? Madinya kan ta'allama ya ta'allamu ta'alluman ta'allam. La tata'allam gitu ya. Ya, tapi disini disebutkan jamid nih. Dalam satu keadaan. Ya mungkin sebagian digunakan untuk yang jamid ya, sebagian. Baik, sama-sama ngerti ya? Insyaallah Pak ya. Iya. Sekarang yang kedua, fi'il mutasarrif. Nah ini jelas, mutasarrif berarti Pak Ikhwan bisa di tasrif. Lawannya berarti Ikhwan yang kedua yaitu fi'il mutasarrif. Ialah fi'il yang bisa diubah ke fi'il yang lain. Kalau bahasa kita bebasnya bisa ditasrif. Berarti bisa apa? Fi'il madhi, mudhari dan amr gitu ya. Tiga-tiganya bisa atau mungkin salah, bisa dua dia. Ya, bisa madhi sama mudhari saja bisa. Kita lihat. Untuk fi'il mutasarrif terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutasarrif tam. Fi'il mutasarrif yang tam, yang sempurna. Maksudnya apa? Bisa ditasrif ke fi'il madhi, bisa mudhari, bisa amr. Nah ini tiga-tiganya ada semuanya. Ini namanya sempurna. Berarti ya tam, sempurna, tamam itu loh kan. Contoh kata bayak tubuh kitaban katibun maktubun uktub. Itu mas amrnya. Bisa tiga-tiganya yang muncul ya. Madhi, mudhari dan amr. Nah ini sempurna kan? Ini namanya fi'il yang mutasarrif tam. Banyak contohnya ya yang sudah kita tasrif kemarin tuh. Contohnya banyak sekali. Sulasi mujarrad yang dari bab 1 sampai bab 6 Mas ya. Udah kita selesaikan itu. Itu semuanya apa? Mutasarrif tam. Anda bisa buka ya di pembahasan tasrif yang dulu kita udah pelajari. Baik, sekarang yang kedua. Mutasarrif yang nakis. Nah, ini yang nakis itu yang kurang. Kalau tam kan sempurna. Kalau nakis apa tadi? Kurang. Jadi dia bisa ditasrif cuman kurang. Maksudnya gimana ya kawan? Maksudnya hanya bisa berubah ke madhi dan mudhari'nya saja Pak. Amrnya nggak bisa dia. Amrnya nggak bisa. Contoh mazala, ma yazalu. Berarti amrnya nggak ada, nggak zil tuh nggak ada. Mazil tuh nggak ada ya. Nggak cuma dua doang. Mazala sama ma yazalu. Artinya apa? Senantiasa. Jadi ini satu paket ya. Mazal itu satu paket Mas. Artinya senantiasa. Kalau bahasa Arabnya af'al istimrar, yang menunjukkan terus menerus, senantiasa. Contohnya maziltu mustaqiman. Alhamdulillah maziltu mustaqiman. Alhamdulillah saya senantiasa masih dalam keadaan istiqomah. Gitu Mas ya. Kalau mazilta jahilan,
kamu senantiasa dalam keadaan jahil, itu kan celaan ya, itu hinaan itu ya. Makanya antum jangan menjadi orang yang mabni ya kawan, mabni dalam keadaan jahil, jangan ya. Ingat ya kawan, meninggal dalam keadaan di atas ilmu itu lebih mulia daripada wafat dalam keadaan puas di atas kejahilan. Ingat itu ya. Jadi kita wafat, Allah wafatkan kita di atas belajar mencari ilmu, itu lebih mulia dibanding orang yang wafat dalam keadaan apa? Puas di atas kejahilan. Nah, terus mafati'a ma yafta'u sama. Artinya apa mafati'a? Senantiasa ya, masih sama ini. Manfakka ma yanfakku. Artinya apa ya kawan? Sama, senantiasa. Ini satu golongan ya kawan, satu kelompok dia. Mazala mafati'a manfakka. Satu ini Pak, satu kelompok lah, satu koloni lah gitu ya. Kada yakadu. Artinya apa kada? Hampir ya, kada. Artinya hampir. Hampir. Ini bisa dua ya, kada yakadu, madhi mudhari. Au syakayushiku. Artinya apa ya kawan? Hampir sama. Antum masih ingat ya kawan? Ucapan dari Ibnu Abbas. Ini antum perhatikan nih, ada kaidah yang sangat bagus sekali. Artinya ucapan Nabi kalau sudah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh ya mengambil pendapatnya sekalipun dia pendapatnya sahabat ya kawan. Jangan sampai kita meninggalkan dalil nas Al-Quran maupun Sunnah, kemudian kita mengambil pendapatnya sahabat atau orang ulama, pendapat ulama. Iya. Jadi ketika itu Ibnu Abbas melihat para sahabat, ini para sahabat ini, mereka justru mengambil pendapatnya Umar bin Khattab, mengambil pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu dalam masalah kasus haji, haji tamattu. Antum kalau belajar bab haji, kitab fikih ya, ada 3 ya. Haji tamattu, haji qiran sama haji ifrad. Ada 3 Pak ya. Nah, yang dianjurkan sama Nabi itu haji tamattu. Ya. Nah, waktu itu para sahabat di antaranya Umar bin Khattab berpendapat haji qiran. Abu Bakar berpendapat haji ifrad. Mereka justru para sahabat lain mengikuti, kan sahabat itu juga punya fans Pak ya. Punya sahabat yang dijadikan apa? Rujukan gitu ya. Wah, saya fans dengan sahabat Abu Bakar. Yang satu fansnya dengan siapa? Umar. Ketika mendengar seperti ini, melihat kondisi kaum muslimin seperti ini, Ibnu Abbas merah mukanya. Ya, sampai beliau mengatakan gini kalimatnya, pakai kalimat yushiku Pak. Yushiku an tunazzala alaikum hijaratum minas sama. Hampir-hampir kalian akan dihujani dengan batu dari langit. Ngeri kan? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan demikian. Wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kalian justru mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini sekelas sahabat loh Pak. Gak bisa, ucapan Nabi gak bisa dibantah dengan siapapun, sekalipun sekaliber Abu Bakar atau Umar. Ini kaidah beragama. Makanya lucu kalau ada orang dalil sudah jelas, hadisnya sudah jelas, Al-Quran sudah jelas, kemudian dia mengatakan, tapi kan pendapat imam ini demikian. Aneh Pak ya. Hadis dipatahkan dengan pendapat ulama. Ini lucu, aneh ya Pak. Ini kaidah ya beragama. Jangan kemudian antum dibenturkan dengan banyak pendapat. Ini kan pendapat banyak ulama, banyak sekali. Boleh berpendapat, silakan. Ucapan seseorang boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ini dalil hadis Nabi, gak bisa dibantah lagi sudah. Kalau nasnya sudah jelas, antum gak boleh lagi, harus sami'na wa ata'na. Ini Ibnu Abbas ngasih kaidah yang sangat luar biasa. Ngerti kan ya? Karena zaman sekarang gitu Pak. Tapi kan ustadz ini ngomong gini, ustadz ini ustadz. Jangankan ustadz Pak ya, sahabat pun kalau pendapatnya menyelisih dalil, mohon maaf, gak bisa diterima. Paham ya kan ya?
Ini kaidah ya dalam beragama. Jadi antum biar nggak kena syubhat, nggak gampang tertipu ya. Nah, karena sama sekarang gitu, membawakan pendapat sebanyak mungkin para imam. Tapi ternyata pendapatnya apa? Menyelisih dalil. Kamu cari pendapat ya kawan. Abu Hanifah itu membolehkan nikah tanpa wali. Dalam Islam boleh nggak? Nggak boleh wanita nikah tanpa wali. Jelas nasnya. Abu Hanifah membolehkan. Apa kita ambil pendapatnya Abu Hanifah? Kan ini imam besar. Nggak bisa, karena menyelisih dalil. La nikaha illa biwaliin, kata Nabi. Tidak ada pernikahan, tidak sah nikah tanpa wali. Ini untuk wanita ya. Kalau laki-laki mah tanpa wali nggak masalah Pak ya. Ini wanita maksudnya harus ada walinya. Paham ya kawan ya? Baik. Kemudian taufiqo, apa taufiqo? Apa artinya? Iya, memulai. Masih ada waktu nggak mas? Masih ya. Ana tulis, ana rangkum ya. Ana rangkumkan. Biar ada gambaran. Ada berapa tadi ya kawan? 2. Yang satu apa? Jamid ya. Yang satu apa? Mutasarrif. Yang jamid ada berapa? Ada 2. Apa itu? Senantiasa madi. Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia? Indonesia aja ya. Contohnya apa tadi? Asa, haro, ya, laisa, karuba, dan yang lainnya ya. Kemudian senantiasa amar. Contohnya hab. Kemudian ta'allam. Ini yang kedua. Ada berapa mutasarrif ya kan? 2 juga. Yang tam sempurna ya. Sama yang nakis kurang maksudnya. Kalau yang nakis itu sempurna banyak ya, kayak kataba. Yang gampang aja nih, kataba, darosa ya. Jalasa, dakhala ya, dan yang lainnya. Baik, kemudian yang nakis ada berapa tadi? Mazala. Terus manfakka ya. Sebelah lagi kawan. Mazala, manfakka, mafati'a ya. Kada. Nah ini. Kalau yang nakis apa? Bisa madi dan mudhari ya. Madi dan mudhari. Kalau yang tam ini masih bisa madi, kemudian mudhari dan amar. Ini. Kesimpulannya kan ya. Kesimpulan dari yang kita pelajari.
Cukup Mas. Baik, mungkin demikian Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.